Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius di Indonesia. Ini adalah isu yang sering kali tersembunyi di balik pintu tertutup, namun dampaknya sangat luas dan merusak. Banyak kasus yang tidak dilaporkan. Korban sering merasa takut atau malu untuk berbicara, sehingga banyak yang memilih untuk tetap diam. Ini membuat kita sulit mengetahui seberapa besar sebenarnya masalah ini. Tanpa laporan yang lengkap, kita hanya bisa menebak-nebak skala sebenarnya dari kekerasan ini. Tapi data yang ada menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Setiap laporan adalah bukti dari penderitaan yang nyata dan mendalam. Ribuan kasus dilaporkan setiap tahun. Kebanyakan korbannya adalah perempuan. Angka-angka ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini. Angka-angka ini mewakili individu dan keluarga yang hancur. Setiap statistik adalah cerminan dari kehidupan yang terganggu dan masa depan yang tidak pasti. Di balik setiap statistik ada cerita tentang rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan. Setiap korban memiliki kisah yang unik dan menyedihkan. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, memberikan dukungan kepada korban, dan mencegah kekerasan di masa depan. Kekerasan dalam rumah tangga meninggalkan luka yang mendalam. Korban sering mengalami luka fisik, mulai dari memar hingga patah tulang. Dalam kasus yang ekstrem bahkan bisa menyebabkan kematian. Namun trauma ini lebih dari sekadar fisik. Korban sering mengalami tekanan emosional yang parah, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Penyiksaan dapat menghancurkan harga diri mereka. Mereka mungkin hidup dalam ketakutan yang konstan. Ini sprom pedubin naik kesedrat mereka suig globalis. Memahami penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang kompleks. Tidak ada satu alasan pasti. Ini seringkali berasal dari kombinasi beberapa faktor, termasuk masalah individu, hubungan, dan sosial. Salah satu faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan zat terlarang. Kecanduan alkohol atau narkoba dapat merusak penilaian dan meningkatkan agresi. Ini dapat meningkatkan konflik dan mengarah pada kekerasan. Jersey and army sing dit frarang zing of the rambazilzik and orientar Madrid. Bagian 4, memutus rantai, ketidakstabilan finansial dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan finansial adalah faktor penting lainnya yang sering kali diabaikan dalam diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam keluarga, yang sering kali memicu pertengkaran dan perasaan tidak aman. Pengangguran atau pendapatan rendah dapat menyebabkan frustrasi dan kebencian yang mendalam, memperburuk situasi yang sudah tegang. Ini dapat meningkatkan risiko kekerasan, karena individu mungkin merasa kehilangan kendali atas hidup mereka. Kontrol finansial juga merupakan bentuk kekerasan yang sering kali tidak disadari. Pelaku mungkin membatasi akses pasangannya terhadap uang, membuat mereka merasa terjebak dan tidak berdaya. Mereka mungkin mencegah pasangan mereka bekerja atau mengontrol keuangan mereka secara ketat, sehingga menciptakan ketergantungan total. Ini menciptakan ketergantungan membatasi kemampuan korban untuk keluar dari situasi kekerasan. Bagian 5, tekanan sosial dan norma budaya, pemicu api. Tekanan sosial dan norma budaya juga berperan. Peran gender tradisional dapat melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan kekuatan. Beberapa budaya menoleransi atau bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Norma-norma ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan dapat berkembang. Menantang keyakinan berbahaya ini sangatlah penting. It's Prince promising to sting gender than clitoris virate. Bagian 6, mencari bantuan, menemukan harapan, sumber daya, dan sistem pendukung. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai cara untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada harapan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari teman dan keluarga bisa menjadi langkah pertama yang penting dalam proses penyembuhan. Ada banyak sumber daya dan sistem pendukung yang tersedia. Pusat komunitas dan kelompok dukungan seringkali menjadi tempat di mana para korban dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan kekuatan dari orang lain yang mengalami hal serupa. Indonesia memiliki undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga.
Hukum ini dirancang untuk melindungi korban dan memberikan keadilan bagi mereka yang menderita. Korban dapat melaporkan kekerasan kepada polisi. Melaporkan insiden kekerasan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Organisasi pendukung menawarkan tempat berlindung, konseling, dan bantuan hukum. Tempat-tempat ini memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban untuk memulai proses pemulihan. Mereka menyediakan tempat yang aman bagi para korban untuk menyembuhkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka. Di sini, para korban dapat menemukan harapan dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Ada juga hotline dan sumber daya online untuk bantuan segera. Layanan ini tersedia 24/7 dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan bantuan mendesak atau informasi lebih lanjut tentang sumber daya yang tersedia. Bagian 7. Ajakan untuk bertindak, tanggung jawab kita bersama. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi. Ini adalah masalah sosial yang menuntut perhatian kita. Kita semua memiliki peran untuk mencegah dan mengatasinya. Kita harus bersuara menentang kekerasan. Mari kita dukung para korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Bersama-sama kita dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan. Kita disperat moldes presat rasa dependi sau di unisat somashing banks for its aim mentit.